Gadis itu pergi ke penjara untuk mengunjungi suaminya. Namun karena dia sangat cantik, penjaga penjara mulai memperhatikannya. Ia tidak tahu meminumnya telah diberi obat. Setelah meminumnya, dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Saat gadis itu dalam keadaan pingsan, dia mengambil banyak foto dirinya. Setelah itu, dia segera mengutus seseorang untuk membawa suaminya. Melihat istrinya dilecehkan tepat di depan matanya, lelaki itu langsung menjadi sangat marah. Namun dia ditahan oleh penjaga penjara dan tidak bisa bergerak maju. Penjaga penjara memandang pria yang kehilangan kendali dengan senyuman. Dia bahkan mengancam akan menjual istrinya kepada pria kaya. Pria tersebut ingin memberontak namun dipukuli secara brutal oleh penjaga penjara. Setelah pingsan, ia kemudian diseret kembali ke sel. Truong Pong melihat ketua penjaga penjara yang baru dipindahkan bertingkah seperti itu membuatnya sangat jijik. Saat ini sipir penjara masih tidak tahu bahwa perilakunya akan membawa masalah besar mereka. Seorang pria bernama Tesih lahir dari keluarga gangster. Dia adalah sosok legendaris di dunia gangster. Pada hari pertama dia diprovokasi oleh bos penjara, dia menendangnya hingga menyebabkan dia pingsan. Pihak penjara bahkan menyambutnya secara pribadi. Mereka akan memberinya anggur yang baik, tapi memintanya untuk membantu mengatur ulang penjara. Keesokan harinya, saat waktu senggang Tesih baru saja duduk. Teho yang merupakan pemimpin lapas selatan membawa juniornya untuk menyambutnya. Ia menunjukkan bahwa dia pasti akan melayani Tesih dengan baik. Di saat yang sama, bos lapas ular berbisa yang sempat pingsan karena tendangan Tesih juga mengajak juniornya untuk meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dia buta dan tidak mengenali identitas Tesih. Ia berharap Tesih memaafkannya. Tesih tidak banyak bicara. Hanya dengan 2 kalimat saja ia membuat kedua lawannya tunduk bahkan mereka dapat berdamai. Penjaga penjara melihat semuanya dari jendela dan sangat puas. Sejak saat itu, tidak ada lagi perkelahian di penjara. Orang-orang dari kedua geng juga hidup bersama dengan harmonis. Mereka bahkan bergiliran tampil di waktu luang mereka. Karena para narapidana memiliki performanya bagus. Penjara ini dijuluki sebagai penjara model. Penjara juga bahkan mendapat promosi pemerintah. Sebelumnya, grup tersebut mengadakan upacara ucapan selamat yang meriah. Bahkan pihak lapas mengundang girl group terkenal untuk tampil bagi para narapidana. Sekelompok narapidana menyaksikan pertunjukan dan mendengarkan musik sambil menggoyangkan tubuh mengikuti irama musik. Mereka tidak terlihat seperti di penjara melainkan surga kebebasan. Upacara ucapan selamat berakhir dengan sempurna. Keesokan harinya, ketika para tahanan masih menikmati upacara ucapan selamat, seorang ketua penjaga penjara yang picik mengambil alih kantor dan pergi ke penjara. Sebelumnya sekelompok anak kaya pergi ke klub malam untuk bermain. Di bawah pengaruh obat, anak-anak kaya ini menjadi semakin kacau. Untuk mencari rangsangan, salah satu dari mereka memasukkan obat ke dalam anggur. Lalu dia memaksa gadis itu meminumnya. Gadis itu tentu saja mengetahui resiko setelah meminum segelas wine ini. Jadi dia langsung memilih untuk menolak. Akibatnya, hal ini membuat marah orang kaya itu. Dia menjadi gila dan mulai berperilaku kasar dan menendang gadis itu. Jeritan menyedihkan gadis itu membuat room di sebelah terganggu. Mereka pun pergi mengunjunginya. Awalnya dia bermaksud untuk membawa gadis itu pergi. Tetapi anak laki-laki kaya itu menjadi sombong dan tak terima. Pria tersebut memecahkan botol wine lalu berjalan menuju. Namun dia terpeleset dan tertusuk oleh botol wine miliknya sendiri hingga meninggal di tempat. Mereka semua panik. Namun ia tidak panik sama sekali karena kali ini hanya kecelakaan. Namun dia meremehkan kekuatan ayah anak kaya itu. Dia membela putra bodohnya itu. Jadi dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menjebloskan Tesih ke dalam penjara. Karena kematian anak orang kaya itu, Tesih divonis 5 tahun penjara. Dia sekarang menjadi gangster tua dan sekarang merasa tidak adil. Yang lebih tidak adil lagi adalah anak orang kaya itu sebenarnya adalah anak kepala penjara. Dalam benak kepala penjara, dia adalah pelakunya. Jadi dia selalu memaksa sipir penjara untuk membuatnya susah. Tesih baru saja pindah ke penjara lain. Tapi dia langsung memikirkan cara untuk dipindahkan ke sana. Dia bahkan tidak takut untuk mengambil tindakan terhadap istri Tesih. Wakil kepala penjara berbaik hati mencoba menghentikannya. Namun malah dimarahi. Setelah itu, ia langsung menginstruksikan kepala sipir untuk memperhatikan narapidana tersebut dengan baik. Kepala penjara tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan penjaga penjara untuk melakukan pemeriksaan mendadak.
dihadapkan dengan pemukulan brutal terhadap tahanan yang tidak patuh. Penjara yang sudah damai tersebut kini menjadi kacau lagi. Para tahanan tiba-tiba dipanggil keluar untuk bekerja. Tae-sih merasakan suasana yang tidak menyenangkan. Dia segera memanggil kedua bos geng tersebut untuk memperingatkan mereka. Tahan dan jangan menimbulkan masalah. Ikuti saja perintah dan bekerja seperti biasa. Kepala penjara tua itu melihat semuanya melalui jendela dan sangat marah. Jadi sekali lagi kepala sipir perintahkan untuk mengurung kedua bos geng itu di ruangan gelap. Dia secara pribadi membawa penjaga penjara dan mulai memeriksa sel mereka. Ia memastikan keamanan lapas. Setelah beberapa saat, penjaga penjara yang melakukan pemeriksaan itu menemukan beberapa rokok. Kepala penjara perintahkan sipir untuk menindas para tahanan agar memfitnah mereka. Tak lama kemudian kepala sipir langsung memberikan tekanan. Lalu menuju ruang gelap dan melakukan interogasi. Tae-sih sekali lagi menjelaskan bahwa kematian anak itu hanyalah sebuah kecelakaan. Namun kepala penjara tetap mengidentifikasi dia sebagai pembunuhnya. Dia bersumpah untuk memenjarakannya seumur hidupnya. Bahkan dituduh menggunakan zat terlarang. Dia berusaha menyangkalnya, namun digantung oleh penjaga penjara. Kepala penjara terus menyiksanya agar dia mengaku. Anda sudah tua jadi pukulan ini tidak terasa. Anda lebih baik tidur di rumah sakit saja. Ketua memanggil sipir untuk datang dan menasihatinya. Kedua kelompok itu harus memberikan kesaksian palsu dengan menuduh Tae-sih memiliki obat terlarang. Jika mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak akan bisa meninggalkan penjara selama sisa hidup mereka. Kepala sipir memanggil dua ketua geng untuk membujuk mereka. Tapi mereka menolak. Kepala penjara mengetahui bahwa rencananya telah gagal dan memutuskan untuk memikirkan cara lain untuk mengalahkan harimau tersebut. Kepala penjara memanggil mereka ke kantornya. Ia berjanji kepadanya bahwa selama dia mau bekerja sama dengannya, dia akan menyetujui pengampunannya. Dihadapkan pada daya tarik kebebasan, ketua kelompok itu menyetujuinya tanpa banyak berpikir. Malam itu, dia dibebaskan dari penjara. Namun Tae-sih sudah mengetahui rencana mereka. Dia berpura-pura sakit kemudian menyerang sipir dan berganti pakaian menjadi pengawas agar bisa keluar. Ia memanggil Tae-ho dan juniornya untuk berdiskusi dan bersiap untuk melarikan diri dari penjara. Namun kali ini Tae-ho mengatakan bahwa para pengkhianat telah dibebaskan dari penjara tadi malam. Tae-sih langsung menduga bahwa istrinya dalam bahaya. Para penjahat dengan cepat menyebabkan kekacauan. Dengan ini dia dapat melarikan diri dari penjara melalui pintu samping. Polisi segera mengirimkan tim untuk menangkap mereka, dan melaporkan keadaan tersebut kepada kepala penjara. Mengetahui bahwa dalam 2 jam ke depan Menteri Kehakiman akan datang untuk melaksanakan pengawasan. Kepala penjaga sangat panik. Agar masalah tersebut tidak terbongkar, kepala penjaga itu memerintahkan sipir penjara untuk menenangkan suasana hati para narapidana. Dia bahkan harus menyembunyikan kisah pelarian Tae-sih dari penjara. Namun wakil kepala sipir mempunyai rencananya sendiri. Setelah melarikan diri dari penjara, Tae-sih pergi untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Setelah beberapa kali bertanya, dia menemukan tempat geng ular berbisa. Setelah mengalahkan mereka, dia mendapatkan alamat tersembunyi Dong Huin. Sesampainya di sana, dia terkejut saat mengetahui bahwa istrinya sedang dikendalikan oleh Dong Huin. Tae-sih tidak berkata apa-apa dan langsung menjatuhkannya dan membawa istrinya pergi. Akan tetapi itu sama sekali tidak mudah. Ia pun harus berhadapan dengan bawahan Dong Huin. Setelah mengalahkan bawahannya, dia memberinya pelajaran. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyentuh keluargaku? Dong Huin dengan cepat menjelaskan bahwa itu karena paksaan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjaga istrinya dengan baik dan menyuruhnya untuk segera kembali ke penjara. Setelah mendengar kalimat ini, Tae-sih menjadi semakin marah dan kembali melayangkan pukulan ke arah Dong Huin. Dong Huin tahu dia bukan tandingan harimau itu. Jadi dia berpura-pura berlutut dan memohon pengampunan. Tapi dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang secara diam-diam. Perutnya terluka dan Tae-sih jatuh ke tanah. Istrinya membantunya berdiri. Tapi dia masih mengandalkan kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkan Dong Huin ke tanah. Dia segera membawa istrinya kabur. Saat itu anak buah Dong Huin berlari untuk mengejarnya. Demi keselamatan istrinya, dia menyuruh istrinya pergi dulu. Baru saja beberapa langkah keluar, dia bertemu Dong Huin. Keduanya langsung mulai berkelahi. Setelah pertarungan yang panjang, kedua orang tersebut terluka parah. Dan keduanya jatuh ke tanah dan tidak dapat bangun. Saat ini,
Dong Huin mengatakan kepada reporter bahwa dia telah melaporkan kisah pelariannya dari penjara kepada reporter. Selama dia pergi ke penjara sekarang, dia dapat menghancurkan ketua penjara tersebut. Tae-sih juga mengangkat telepon dan mengungkapkan bahwa dia telah melarikan diri dari penjara. Saat ini pihak penjara masih damai. Mereka minum teh dan berbicara dengan Menteri Kehakiman. Tiba-tiba, sekelompok wartawan datang mempertanyakan kisah pelarian dari penjara tersebut. Apa yang terjadi ini mengejutkan para penjaga penjara. Kemudian dia segera menyuruh bawahannya untuk mengusir reporter tersebut. Namun Menteri Kehakiman merasa curiga. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk mengambil teleponnya. Kemudian, bukti kejahatan ditemukan di teleponnya. Ia segera memberhentikan jabatan petugas lapasnya. Kemudian dia menyuruh polisi untuk mengawalnya keluar. Di adegan terakhir film, Tae-sih dan Dong Huin saling membantu saat kembali ke penjara. Sipir penjara juga dapat dipromosikan menjadi ketua penjaga. Karena kembalinya sang harimau, kedamaian sebelumnya pulih kembali.